Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah musyawarah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mulai pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa syuhada'i lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'un tanazzahan qawlin wa fi'lin wa niyatin tanazzahan qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin lajani wa hayrati dalilun li qalbin lajani wa hayrati fa ya rabbi ma'dini li syirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mubadi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mubadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhalana min ulama'i rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa tabihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu bitamassuki syariati sholihin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, jamaah jamiah mushola al-muhajirin yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur malam hari ini Allah masih memberikan nikmat iman di dalam kalbu kita. Tanpa
keimanan yang tertanam di dalam jiwa kita, berat manusia untuk ibadah kepada Allah. Kalau manusia sudah berat untuk sujud ibadah kepada Allah, menunjukkan di dalam jiwanya inna syahwata yasirul qulub. Di dalam dirinya syahwatnya, nafsu amarahnya menjadi raja, menjadi penguasa, sehingga kalau nafsu amarah sudah menguasai diri seseorang, maka dia akan jauh dari Allah. Manusia yang jauh dari Allah, maka hidupnya, hatinya tidak menemukan ketenangan, ketentraman, apalagi kebahagiaan. Maka kita yang hadir pada malam hari ini, hakikatnya kita orang-orang yang bersyukur. Wal amalu bi taati, orang yang bersyukur itu orang yang mengamalkan, menggunakan kenikmatannya itu untuk taat sama Allah. Sore hari ini, malam hari ini kita diberikan kesehatan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, kita tidak sia-siakan untuk duduk di majelis taklim. Ini hakikatnya kita mempraktekkan arti syukur. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur. Kalau kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang yang selalu bersyukur akan nikmat Allah, menggunakan kenikmatan untuk taqarrub, tawajuh, ibadah, pasti la azidannakum, Allah itu akan menambahkan kenikmatannya. Kenikmatan apa yang diberikan oleh Allah? Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang-orang yang bersyukur pasti ditambah-tambahkan ketenangan dan kebahagiaannya oleh Allah. Karena orang yang bersyukur hakikatnya dia orang-orang yang tertanam keimanan. Tapi sebaliknya, inna adzabillah sadid, ini untuk orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur akan nikmat Allah, diberikan nikmat, enggak pernah ingat kepada Sang Maha Pemberi nikmat, sehingga kenikmatannya tidak pernah dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Tidak pernah dia ingat Allah, tidak pernah ia gunakan untuk taqarrub kepada Allah. Inna adzabillah sadid, siksa ini bukan hanya kelak di akhirat. Di dunia orang-orang yang kufur akan nikmat Allah itu sudah disiksa oleh Allah. Dengan siksa apa? Jiwanya selalu khawatir, jiwanya selalu takut. Ini siksa. Oleh karenanya mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini tergolong orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga jiwa kita hidupnya itu semakin tenang, hidup kita semakin tentram. Ini berarti bertambahnya ketenangan dan ketentraman, menunjukkan kita lebih bersyukur kepada Allah. Dari hari ke hari kita semakin bersyukur, maka kita akan semakin tenang hidupnya. Shalawat para salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat ada ya Allah wa iyyakum. Ada salah satu maqalah dari sahabat Umar radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata sahabat Umar, hasibu hisablah anfusakum, diri kalian semua. Kita yang masih diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah diseru oleh sahabat Umar agar senantiasa menghisab diri kita sendiri. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian semua, kita semua dihisab. Nah, an tuhasabu dihisab ini nanti ketika roh kita sudah dicabut sama Allah. Ada di alam barzakh, ada di alam akhirat nanti. Maka sahabat Umar, kalau kita pahami hasibu anfusakum, hisab diri kalian masing-masing, jangan sampai diri kita senang menghisab diri orang lain. Lebih baik kita hidup itu mencari kekurangan yang ada di dalam diri kita. Jangan sibuk mencari kekurangan yang ada di dalam diri orang lain. Lebih baik kita terus menghisab mencari aib yang ada di dalam diri kita, kemudian kita lebih baik lagi. Jangan sampai kita mencari aib yang ada di dalam diri orang lain. Maka hasibu anfusakum, manusia semakin sibuk menghisab dirinya sendiri, maka orang tersebut akan diberikan kemampuan dan kekuatan, yaitu mengendalikan dirinya sendiri. Akan lebih baik orang yang sudah diberikan kekuatan kemampuan mengendalikan dirinya. Inilah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, wal mujahidu man jahada hawa. Jihad yang besar itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu mengendalikan diri dari nafsu amarahnya. Kalau manusia sudah mampu mengendalikan nafsu amarahnya, itu yazidu imanahu, nanti bertambah iman. Semakin iman seseorang itu bertambah, yakin, kemudian percaya bahwa semua sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah, maka kata Allah di dalam hadis qudsinya, anna inda doni abdi, saya itu anak utawi ingsun, adapun saya kata Allah inda doni, ikut tetap di dalam penyanane hamba. Saya tergantung prasangka hamba. Kalau manusia tertanam di dalam jiwanya keyakinan dan keimanan karena dia senang muhasabah diri, sibuk muhasabah diri, kekurangan yang ada di dalam diri diperbaiki lebih baik lagi, aib yang ada di dalam diri terus menghisab diri, sehingga tidak sempat menghisab diri orang lain, maka batinnya orang tersebut akan terjaga. Bagaimana terjaganya anak indah dari abdi? Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Ketika seseorang sudah tumbuh keimanannya karena dia senang menghisab dirinya sendiri, senang muhasabah diri, dan mampu mengendalikan dirinya, ketika sesuatu didatangkan oleh Allah, walaupun sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia akan senantiasa berprasangka baik kepada yang mendatangkan sesuatu, yaitu Allah. Jadi tidak pernah berprasangka buruk nantinya kalau kita senang muhasabah diri. Ini anak dan dunia ini. Aku tergantung prasangka hamba. Kalau kita selalu berprasangka baik dengan sesuatu yang Allah datangkan dalam hidup kita, maka Allah dan yang maha baik akan memberikan sesuatu yang kita minta. Doa kita dimustajabkan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita merasakannya itu selalu buruk,
Kita usahanya nggak lancar, berprasangka buruk. Padahal ini bukan keinginan kita. Kalau bukan keinginan kita, ini berarti yang mendatangkan Allah. Kalau sesuatu yang mendatangkan Allah, kewajiban kita manusia yaitu harus senang dan ridho dengan sesuatu yang Allah datangkan dalam hidup kita. Maka Allah akan senang kepada kita. Nanti ada kelanjutan dalam hadis qudsi. Ana inda dzunni abdi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hamba. Bagaimana caranya agar jiwa kita, batin kita menjaga prasangka baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Salah satu di antaranya agar kita selalu berprasangka baik, kita perbanyak muhasabah diri. Agar tumbuh keimanan, kalau sudah tumbuh keimanan, kita itu senang nanti itu menyebut-nyebut nama Allah. Kita senang nanti wa taqulisa rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kita senang berzikir, kita senang menyebut nama Allah. Nah, anak jatuhnya abdi Allah tergantung diri kita. Allah itu ya tergantung perasaan kita. Wa anna ma'ahu idza ta'awudi. Wa ana dan saya Allah dalam hadis qudsi. Ma'ahu beserta hamba-hambanya. Allah itu selalu bersama kita. Tapi diri kita yang selalu merasa jauh dari Allah. Kenapa diri kita merasa jauh dari Allah? Sebenarnya bukan kitanya, tapi nafsu amarah. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah itu aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatir ridho an nafsi. Kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya, pokok dari semua kemaksiatan wa ghaflatin dan kelalaian. Kita diciptakan oleh Allah, ada qalbun hati kita itu lupa sama Allah, lalai kepada Allah, berpaling tidak menyebut namanya. Ini kita maksiat. Goflah lupa, hati kita tidak pernah nyebut-nyebut nama Allah, malah berpaling lagi tidak pernah ingat. Ini maksiat. Semakin kita jauh dari Allah karena kelalaian tadi, maka semakin banyak dosa kita. Semakin banyak dosa kita, tapi kita tidak pernah ingat akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan dengan lalai tadi kepada Allah. Dosa-dosa inilah yang menjadi penyebab hidup kita itu tidak pernah menerima ketetapan Allah. Yang menjadi penyebab kita jiwanya gelisah, yang menjadi penyebab kita selalu takut dengan keadaan ini goflah, karena seringnya kita lupa kepada Allah. Tapi orang-orang yang beriman yang dzikir dulu bil radiyati, dia akan selalu ingat akan dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga dia senang membaca istighfar kepada Allah. Maka goflah ini, lupa ini sama Allah. Ini maksiat, menduakan apa disadari, menduakan Allah dengan sesuatu, menduakan Allah dengan cintaannya. Bahkan Rasulullah itu orang yang lalai itu akan senang mengikuti syahwatnya. Jadi maksiat itu akhirnya senang dianggap biasa. Maka semakin hidupnya itu mengikuti syahwatnya, mengikuti nafsu amarahnya, semakin banyak dosanya, jiwanya semakin tidak tenang. Jiwanya semakin khawatir, takut. Ini berkecamuk batinnya. Tapi orang-orang yang senang muhasabah diri, orang yang senang selalu menghisab dirinya, mencari kesalahan, sibuk menghisab dirinya. Kemudian dia bisa mengendalikan hawa nafsunya,
maka tumbuh keimanan, dia akan senang menyebut-nyebut nama Allah, senang dia berzikir kepada Allah. Kalau sudah ada rasa senang kepada Allah, maka dia akan senang dengan takdirnya Allah, senang dengan sesuatu yang diberikan Allah, sehingga apa? Apapun yang Allah datangkan di dalam kehidupannya, dia selalu berprasangka baik kepada Allah, selalu berprasangka baik. Jadi manfaatnya hasibu, menghisab diri akan kembali kepada diri kita. Tapi kalau sebaliknya kita itu lebih senang menghisab diri orang lain, mencari kesalahan yang ada di dalam diri orang lain, membicarakan kekurangannya, ini jiwa kita akan semakin, hatinya itu akan semakin keras. Maka dia akan selalu menilai kehidupan orang. Apa yang dia lihat selalu nilai, selalu komentar. Makanya ada salah satu hikayat, mungkin pernah kami sampaikan. Seorang petani yang mempunyai seekor kuda, dan dia orang miskin, orang yang gak punya. Dia taat sama Allah. Dia menjadi hamba itu yang asnahu ala ni'amihi wa mahabbatuhu wa amalu bito'ah. Senang puji-puji Allah, menyebut namanya, sehingga tumbuh rasa cinta menggunakan kenikmatannya untuk ibadah sama Allah. Dalam hidup yang garis kemiskinan, tapi dia menemukan ketenangan di dalam kehidupannya. Sehingga pada suatu hari ada saudagar kaya datang ke rumahnya. Saudagar ini senang melihat kuda milik petani yang taat sama Allah. Ketika mau beli, karena petani ini juga senang dengan kudanya, gak dijual. Karena saudagar kaya, udah saya beli dengan harga 2 kali lipat, tetap petani ini gak mau menjual. Sampai 3 kali lipat, tetap tidak mau menjual. Akhirnya karena gak dijual, saudagar kaya ini pergi meninggalkan rumahnya petani yang taat sama Allah. Ketika saudagar kaya meninggalkan rumahnya, karena petani ini sayang dengan kuda yang dimilikinya, mulai dari saudaranya, tetangga, kanan kirinya banyak komentar. Orang-orang yang senang menghisap kehidupan orang lain dan dia tidak pernah menghisap kehidupannya sendiri. Si fulan sudah petani, miskin, punya kuda satu-satunya, ada yang mau beli 2-3 kali lipat harganya nggak dijual. Coba kalau dia jual, dia itu sudah menjadi orang yang kaya, hidupnya akan berkecukupan, sehingga jadi omongan orang lain. Nah, orang yang selalu menilai ataupun berprasangka buruk, menghisap kehidupan orang lain, ini jiwanya tidak akan tenang karena dia selalu memperhatikan nikmat dan ya semuanya itu diperhatikan. Sehingga dia berprasangka buruk kepada hamba Allah yang tadi. Udah miskin, lagu, nggak mau dijual. Jika pada malam hari kuda miliknya petani itu hilang, keesokan harinya yang petani nyari, nggak ketemu kudanya. Ketika nggak ketemu, yang komentar yang selalu menghisap orang lain, tetangganya, saudaranya, coba kalau tadi itu dijual, dia sudah kaya, sudah berkecukupan hidupnya. Sekarang kudanya hilang, dia nggak punya apa-apa. Jika jadi omongan orang, ini orang yang selalu menghisap kehidupan orang lain, orang yang selalu menilai kehidupan orang lain, itu hatinya nggak pernah menemukan ketenangan. Padahal Allah itu dan yang maha baik. Takdir yang Allah turunkan di dalam kehidupan seorang hamba, hakikatnya itulah yang terbaik dari Allah.
Itu yang terbaik dari Allah. Kita hidup semua dihidupkan oleh Allah. Allah itu maha baik, menakdirkan kita menjadi sekarang seperti sekarang ini, ekonomi kita seperti sekarang ini, yang terbaik dari Allah. Maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Sehingga ketika petani tadi menjadi omongan tetangga dan saudaranya karena hilang kudanya, beberapa hari, 1 hari, 2 hari, ternyata ketiga harinya kudanya itu lepas masuk ke tengah hutan. Ketika kembali membawa kuda-kuda yang liar dari hutan, 5 ekor kuda masuk ke dalam kandangnya petani tadi. Setelah punya 6 ekor kuda, dia bersyukur petani, karena di dalam jiwa itu tertanam asna wala ni'amihi wa mahabbatu wa amalu bithawab. Baru tetangga kanan kiri yang suka menghisap kehidupan orang lain, memuji-muji. Dipuji sekarang sudah punya banyak kuda, ternyata kudanya nggak hilang, dia masuk hutan pulang membawa 5 ekor kuda dia. Banyak yang memuji tangga kanan kiri. Ini kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang beriman, kaya, miskin, semua dari Allah. Yang kaya adalah ujian dari Allah, miskin pun ujian dari Allah. Ketika diberikan kekayaan, mampukah dia menjadi orang yang semakin cinta jiwanya kepada Allah dan yang maha kaya. Ketika dalam keadaan miskin, itu pun bukan keinginan seorang manusia, karena manusia semua pengen hidupnya berkecukupan, semua pengen rezekinya lancar, sudah usaha, sudah berdoa, kok ternyata belum berubah juga. Orang yang beriman selalu mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu, aku serahkan amri, semua perkaraku, semua urusanku ilallah, hanya kepada Allah. Saya tidak pernah menginginkan hidup seperti ini, tapi Allah yang menginginkan ini, yang terbaik dari Allah. Karena apa? Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah melihat akan hamba-hambanya. Allah itu tahu isi hati kita. Allah itu tahu apa yang ada di balik dada kita. Maka orang-orang yang beriman akan senantiasa berwa'ana inda dzati, berprasangka baik kepada Allah. Kembali lagi ke hidayah tadi, banyak yang memuji-muji petani tadi yang beriman. Akhirnya kuda yang liar tadi dilatih agar kudanya itu nurut, yang latih anaknya masih muda, agar nurut, gak galak kudanya, ya boleh dilatih. Setelah beberapa hari, pada suatu hari anaknya itu terjatuh dari kuda, patah kakinya. Kalau sekarang yang diamputasi, kakinya itu buntu ya. Kembali, orang-orang yang suka menghisap diri orang lain itu yang berkomentar ya orang lain. Dulu si pulang dikasih kuda 6, sekarang anaknya gak punya kaki, jatuh dari kuda. Jadi omongan, ini orang yang suka menghisap orang lain. Ini penting apa yang disampaikan Maqalah sahabat Umar. Sehingga mereka menjadi omongan orang lain karena anaknya petani yang asna wa ala ni'amihi wa mahabbatu wa amalu bithawab itu jatuh, kakinya patah. Nah, pada suatu hari di daerahnya itu dipanggil anak muda itu oleh kerajaan, disuruh ikut perang. Anaknya petani yang taat sama Allah tadi, karena anaknya yang masih muda itu gak punya kaki, jatuh dari kudanya. Dia gak diangkat, gak diajak perang oleh sang raja. Ketika terjadi peperangan, pemuda-pemuda yang ada di desa itu banyak yang meninggal dunia. Setelah banyak yang meninggal dunia,
ini pemuda yang gak diajak berperang karena kondisi kakinya itu yang gak normal. Baru menyadari mereka, tetangga yang biasa menghisap orang lain menyadari ternyata Allah benar maha baik. Jatuhnya si pemuda itu anaknya petani, ternyata itu memang kehendak Allah agar tidak ikut berperang sampai sekarang dia masih hidup. Akhirnya tetangga kanan kirinya silaturahmi ke rumahnya si Bulan petani yang beriman. Wahai si Bulan, saya minta maaf dari awal kami selalu menghisap engkau, selalu mencari kesalahan yang ada di dalam diri kamu, selalu membicarakan kekurangan keluarga. Bahkan ketika anakmu jatuh jadi omongan kami tetangga kanan kirimu, tapi kau tetap istiqomah menjadi hamba yang asnahu ala ni'amihi wa mahabbatu wa amalu bito'ah. Ketika kami mencemooh anak kamu yang jatuh dari kuda, anak-anak kami semuanya dipanggil kerajaan ikut berperang, anak-anak kami semua meninggal, tapi anakmu sampai sekarang masih hidup. Ternyata Allah maha baik. Takdir yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita hakikatnya itu yang terbaik dari Allah. Kenapa terkadang kita buruk sangka sama Allah? Karena kita belum bisa mengendalikan diri yang ada di dalam diri kita. Masih mengikuti syahwat, masih mengikuti nafsu amarah. Nafsu amarah lah yang selalu mengajak kita itu jauh dari Allah. Nafsu amarah yang selalu tidak menerima takdir yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita, sehingga muncul dari nafsu amarah kita tidak terima dengan takdir Allah, kita berprasangka buruk kepada Allah. Ini nafsu amarah. Maka kasihku aku satu, mari kita belajar menghisap diri kita, menghisap kekurangan kita. Gak usah kita itu sibuk mencari kekurangan yang ada di dalam diri orang lain, agar jiwa kita diberikan kekuatan oleh Allah dan kita mampu diberikan kemampuan oleh Allah, yaitu mampu mengendalikan diri kita dari nafsu amarah. Kata Allah, ya anak dan dunia TV, saya tergantung prasangka hamba-Mu. Kalau di dalam jiwa seorang hamba ada keyakinan kepada Allah, ada rasa senang dengan takdir yang Allah turunkan di dalam kehidupannya, maka Allah itu akan senang kepada hamba-Nya. Wa anna ma'ahu idza dzakarani fa idza karani bima idza kartuhu. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, saya selalu bersama dengan hamba-hamba-Ku. Tidak ada karoni ketika mereka hamba itu ingat kepadaku. Fa'id dakaroni fa'id dakaro, maka apabila mereka itu ingat kepadaku, bimana idakartuhu, di dalam hatinya itu selalu ingat kepadaku, maka aku Allah akan selalu ingat kepadanya. Tapi sebaliknya kalau hati kita itu tidak pernah ingat Allah, ya Allah tahu. Orang yang tidak pernah hatinya itu ingat Allah, maka di dalam hatinya itu akan semakin keras. Kalau di dalam torikanya itu ada titik hitam semakin banyak, maka akan semakin keras. Semakin kerasnya hati karena dia tidak pernah menyebut nama Allah, maka dia tidak akan senang menerima sesuatu yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Kalau sesuatu itu tidak pernah dia rencanakan dan tidak pernah dia inginkan kedatangannya. Apa sesuatu yang tidak pernah kita inginkan kedatangannya? Kita itu hidup punya keinginan dan punya rencana. Ketika kita sudah punya rencana, ternyata rencana kita itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka gagal rencana kita. Padahal itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Kalau hati kita keras, kita tidak menerima dengan ketetapan Allah itu. Apa penyebab kita tidak menerima ketetapan Allah?
dorongan nafsu amarah. Dorongan nafsu amarah yang hati kita itu selalu jauh dari Allah, gak pernah ingat Allah. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, aslu kulli maksiatin wa qurratin wa syahwati ridho ani nafsi. Bahkan aridho ani nafsi itu jami'u sifatil madhumah. Aridho atau senang. Ani nafsi dari nafsu, orang yang senang mengikuti nafsunya, orang yang senang mengikuti syahwat atau nafsu amarahnya. Aslu jami'i sifatil madhumati, itulah pokok dari semua sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Makanya Rasulullah itu wanti-wanti ketika perang Badar, jangan sampai diri kita dikalahkan oleh musuh yang ada di dalam diri, itu syahwat atau nafsu amarah. Ini perang yang besar hakikatnya. Kalau perang Badar, perang Tabuk, perang yang lainnya itu berhadapan kelihatan musuh-musuhnya. Tapi memerangi yang ada di dalam diri kita, yaitu nafsu amarah, yang tahu adalah diri kita masing-masing. Makanya orang yang aktiru min qauli la ilaha illallah, berbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau terus istiqomah, dia itu senang muhasabah, senang membaca kejadian yang Allah turunkan di dalam kehidupannya. Ketika ia membaca kejadian, oh ini adalah keinginan Allah bukan keinginanku, maka aku seorang hamba wajib ridho dan senang dengan ketetapan Allah ini. Kalau kita senang dengan ketetapan Allah, ya Allah akan senang kepada kita. Kalau Allah sudah senang kepada kita, hakikatnya doa kita itu akan mudah dimustajabkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak senang dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, maka Allah pun tidak akan memberikan sesuatu yang kita minta. Artinya kalau kita sering ngeluh, kita sering gak ridho dengan ketetapan Allah, kita sering gak menerima sesuatu yang Allah datangkan dalam hidup kita, maka ketika kita minta sama Allah, Allah tidak akan memberi langsung sesuatu itu sampai jiwa kita itu benar-benar senang dengan ketetapan Allah. Ini ada karena ketika kalian semua ingat kepadaku, maka Allah akan ingat kepada kita. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau kita senang dengan sesuatu yang Allah berikan, maka Allah itu akan senang memberikan sesuatu yang kita minta. Artinya apa? Doanya akan cepat terkabul. Apa yang menjadi penyebab doa kita itu enggak terkabul, tertunda? Karena kita sering rasanya kita itu enggak senang dengan pemberian Allah. Kalau pemberian itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, akhirnya jiwanya selalu buruk sangka kepada Allah. Fa'in dzakarnu bi mala'i dzakartuhu, maka apabila seorang hamba ingat kepada Allah, bi mala'i dzakartuhu, di dalam hatinya dia ingat Allah terus semakin ingat. Bi mala'i khairin minhu, baik ingatnya itu di hadapan orang yang banyak, maka Allah itu lebih ingat lagi kepada hamba yang selalu ingat kepada Allah. Semakin kita ingat Allah, maka Allah itu akan semakin ingat kepada kita. Semakin kita pernah merasa cinta kepada Allah, Allah itu akan sangat cinta kepada kita. Makanya di kata Rasulullah untuk yazidu imanakum itu tambahnya iman dengan pikir. Dengan terus berpikir, orang tersebut akan senang muhasabah diri, akan senang membaca semua kejadian yang Allah turunkan di dalam kehidupannya. Di mana yang khairin minhu,
Ketika orang tersebut terus menyebut-nyebut nama Allah dan yang Maha Baik di hadapan orang yang banyak, maka Allah itu akan semakin ingat kepada orang tersebut. Karena terus dia istiqomah ingat Allah, tumbuh rasa cinta dia kepada Allah. Maka Allah akan semakin cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka ya apapun yang diminta oleh hambanya karena dia dicintai oleh Allah, dia akan dikabulkan permintaannya. Tidak usah dulu pernah itu kan sudah ditetapkan oleh Allah yang namanya takdir benar. Kalau di dalam hadis Arba'in Nawawi itu, ketika seorang ibu dia hamil baru 40 hari masih berbentuk cairan mani, 40 hari lagi baru kemudian darah yang normal, 120 hari 40 hari lagi baru itu sudah berbentuk tubuh daging yang masih merah tapi sudah terbentuk manusia. Ketika bayi itu umur 120 hari atau 4 bulan, kan dalam Islam disyariatkan untuk bersyukuran, mengundang tetangga, dibacakan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah pada saat itu memerintahkan malaikat untuk meniup ruh di dalam janin atau rahim seorang ibu tadi, ditiupkan dulu ketika usia 4 bulan atau 120 hari. Setelah ditiupkan, Allah itu perintahkan bi'arba'atin kalimatin 4 kalimat. Itu takdir tadi, ajalnya, rezekinya, senang dan bahagianya, amal baik dan buruknya itu ditetapkan ketika usia 120 hari. Kemudian ia lahir, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, untuk apa kita minta sama Allah, kita berdoa kepada Allah, kita takdirnya sudah ditetapkan ketika ada di alam rahim. Yang menetapkan takdir manusia itu adalah Allah. Dan yang mampu mengubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah itu ya Allah. Maka ketika seorang hamba idza dzakaroni fa in dzakaroni bima idza kalbu, dalam hatinya selalu ingat Allah sampai tumbuh rasa cinta kepada Allah. Allah cinta kepada hambanya. Ketika Allah sudah cinta, itu ya Allah mengubah takdir seseorang. Kalau Allah sudah cinta itu sangat mudah mengubah takdir. Maka ada kalimat berdoa astajib lakum, berdoa kalian semua, niscaya aku akan mengabulkan doa-doamu. Tapi orang yang beriman sebelum doa, sebelum meminta yang ia akan abu wa ia akan nasta'in, ibadah dulu kepada Allah, baru minta sama Allah. Artinya apa? Sebelum berdoa kita minta sama Allah, ya kita ibadah dulu, nurut dulu, jalankan perintahnya dulu, baru minta sama Allah. Ketika kita sudah disenangi oleh Allah, mudah bagi Allah. Hadirin hadirin Allah iyyakum. Jadi penting hasibu anfusakum, memisah diri. Nanti akan diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan mengendalikan hawa nafsu, mencari kesalahan di dalam diri, oh iya diperbaiki lagi, mencari kekurangan di dalam diri, kemudian kita yang tadinya kurang kita lebih disempurnakan lagi. Jadi akan tergugah jiwanya orang yang senang muhasabah diri. Dan orang yang senang muhasabah diri nanti senang menghisab kejadian-kejadian yang sudah Allah turunkan di dalam kehidupannya, mengerti perjalanan itu. Wa inna qarroban, dan apabila dia dekat dengan Allah, sangat takut kepada Allah. Wa inna qarroban, dan apabila ia dekat ilayya kepadaku, kepada Allah di dalam hadis kursinya,
Ini yang dimaksudkan oleh Allah buat yang anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah itu memberikan ketenangan di dalam hatinya orang-orang yang beriman, karena orang yang beriman ciri-cirinya dia akan selalu ingat kepada Allah. Dia akan senang percaya bahwa kehidupan itu sudah diatur oleh yang Maha Mengatur, yaitu Allah. Dia meyakini semua kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya itu semua adalah atas kehendak Allah, sehingga dia tidak pernah berusaha kepada Allah. Dia selalu baik sama Allah. Ini orang-orang yang beriman. Dan Allah itu tahu bahwa keimanan kita sedang naik, sedang turun. Maka Allah pun menurunkan ujian-ujian dunia sesuai dengan keimanan manusia itu sendiri. Yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kekuatan kita. Ini ujiannya saya gak kuat, yang merasa gak kuat ini bisikan syahwat, bisikan nafsu amarah. Kalau sudah terkendalikan, ujian yang Allah datangkan di dalam kehidupan kita, ya memang manusia gak bakal kuat dengan ujian-ujian dunia yang terus bertubi-tubi. Maka Allah perintahkan tadi, wa itu amri ilallah wa ilallah basirun bil ibad. Dalam Al-Quran kami serahkan, kami pasrahkan amri semua urusan dunia ilallah hanya kepada Allah. Allah tahu akan kekuatan kita. Jadi tidak pernah mengeluh lagi di dalam kehidupannya. Tidak pernah ada rasa takut lagi dengan keadaan yang Allah datangkan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia senang muhasabah diri, sibuk muhasabah diri, tidak sibuk menghisab diri orang lain. Kalau kita sibuk menghisab diri orang lain, tidak akan menemukan ketenangan, bahkan jiwa kita akan terus-menerus dihantui dengan kekhawatiran. Kalau sibuk menghisab diri orang lain. Jadi wahai taqarraba ilayya, apabila kita itu terus taqarrub kepada Allah, terus dekat kepada Allah, diberikan kesehatan, dia gunakan kesehatan yang untuk taqarrub kepada Allah. Tergerak jiwanya ini selalu sholat jamaah, bahkan jiwanya itu selalu ingat dengan tempat sholat, sehingga terdapat rasa cinta sama Allah. Maka wahai taqarraba ilayya, kalau dia dekat kepadaku, aku itu lebih dekat dengan dia. Kalau Allah sudah dekat dengan seorang hamba, karena hamba yang dekat kepada Allah, ini ud'uni astajib lakum, doanya itu semakin mustajabkan oleh Allah. Jadi janji Allah itu tidak akan sulai. Ud'uni astajib lakum itu adalah janji Allah. Tidak bisa. Wa in taqarraba ilayya bisibri tataqarrabu. Ya, taqarrub itu saya akan dekat kepada orang yang mendekat itu. Tapi kalau ada orang yang jauh, ba'idullah wa jauh dari Allah, Allah perhatikan, Allah lihat di sini hatinya. Mudah-mudahan kita yang masih diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah, kita senang mengasah diri, kita senang menyebut-nyebut nama Allah, agar jiwa dan hati kita imannya itu semakin bertambah. Semakin tambahnya iman, ini kita yang merasakan hati hidup kita lebih tenang, jiwa kita lebih tenteram, kalbu kita lebih bahagia. Walaupun terkadang Allah terus datangkan sesuatu yang tidak pernah kita inginkan, tapi kalau ada keimanan di dalam jiwa orang tersebut, dia akan selalu berkata tadi, wa itu amri Allah. Kamu serahkan semua kepada Allah, karena hakikatnya Allah yang mendatangkan, maka akan ada ketenangan di dalam kehidupannya. Ini saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan keinginan kita selalu diistiqomahkan oleh Allah. Semakin panjang usia kita, mudah-mudahan usia kita itu semakin berkah, semakin
memberikan manfaat pada keluarga dan juga orang lain, dan mudah-mudahan keyakinan kita pun selalu dijaga dan diistiqomahkan oleh Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina kabirina abdina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala sabbi rasulillahi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yakin amal wa yakabiru mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa yakabir jalan kalimah kalimati bisultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wali khusus bi hadal majlis ya Allah, min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-ibadah wa min ahli dzikir wa min ahli shadaqah wa min ahli sholat jamaah wa min ahli istiqamah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli dar innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma qaddimna wa taqabbal minna ya Allah, wabil khusus bi hadal majlis ya Allah, waftah lana abwaba la ilaha illallah kama fatahtaha ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka ya la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah wa tunawwir qulubana bi la ilaha illallah wa aqriyana bi la ilaha illallah wa tumitana bi la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami berapa mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.